Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dunia Islam. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam pandangan kitab Buddha dan kitab orang Hindu, yaitu Weda. Dan untuk pertama yaitu dari kitab suci Buddha. Buddha menubuatkan kedatangan seorang Maitreya. Hampir semua buku Buddha memuat ramalan ini. Ramalan ini terdapat dalam Cakkapati Sinnat Sutanta. Akan muncul di dunia seorang Buddha bernama Maitreya atau yang baik hati, seorang yang suci, yang agung, yang tercerahkan, yang diberkahi dengan kebijaksanaan dalam perilaku, yang penuh keberuntungan, yang mengetahui alam semesta. Apa yang telah disadarinya melalui pengetahuan supranaturalnya sendiri akan ia sebarkan ke alam semesta ini. Ia akan mengkhotbahkan agamanya yang mulia dalam asal-usulnya, mulia pada klimaksnya, mulia pada tujuannya dalam roh dan hurufnya. Ia akan mengumumkan kehidupan beragama yang sepenuhnya sempurna dan sepenuhnya murni, seperti yang sekarang saya beritakan tentang agama saya dan kehidupan yang serupa. Ia akan memelihara masyarakat pendeta yang jumlahnya ribuan, seperti yang sekarang saya beritakan tentang agama saya dan kehidupan yang serupa. Ia akan memelihara masyarakat pendeta yang jumlahnya ribuan, seperti yang sekarang saya khotbahkan tentang masyarakat pendeta yang jumlahnya ratusan. Menurut Kitab Suci Timur volume 35 halaman 225 dikatakan bahwa aku bukanlah satu-satunya Buddha yang kepadanya kepemimpinan dan ketertiban bergantung. Setelah aku, seorang Buddha Maitreya lain dengan kebajikan ini dan itu akan datang. Sekarang aku adalah pemimpin ratusan, dia akan menjadi pemimpin ribuan. Menurut Injil Buddha, karya Carus halaman 217 dan 218, Ananda berkata kepada yang terberkahi, "Siapa yang akan mengajar kami saat engkau telah tiada?" Dan yang terberkahi menjawab, "Saya bukanlah Buddha pertama yang datang ke bumi, dan saya juga bukan yang terakhir. Pada waktunya, Buddha lain akan muncul di dunia, seorang yang suci, seorang yang sangat tercerahkan, diberkahi dengan kebijaksanaan dalam perilaku, beruntung mengetahui alam semesta, seorang pemimpin manusia yang tak tertandingi, seorang guru bagi para malaikat dan manusia. Dia akan mengungkapkan kepada Anda kebenaran abadi yang sama yang telah saya ajarkan kepada Anda. Dia akan mengkhotbahkan agamanya yang mulia dalam asal-usulnya, mulia pada klimaksnya dan mulia pada tujuannya. Dia akan mengumumkan kehidupan beragama yang sepenuhnya sempurna dan murni seperti yang saya beritakan sekarang. Murid-muridnya akan berjumlah ribuan, sementara murid-murid saya berjumlah ratusan." Ananda berkata, "Bagaimana kita bisa mengenalnya?" Sang Bhagava menjawab, "Ia akan dikenal sebagai Maitreya." Kata Sanskerta Maitreya atau pandanannya dalam bahasa Pali, Metteya berarti penuh kasih, penyayang, dan baik hati. Kata ini juga berarti kebaikan dan keramahan, simpati, dan sebagainya. Satu kata Arab yang setara dengan semua kata ini adalah rahmat. Dalam surat Al-Anbiya, "Tidaklah kami mengutus kamu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam." Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang penyayang, yakni Maitri dalam kitab Buddha. Kata rahmat dan maha penyayang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak sedikitnya 409 kali, yakni surat At-Taubah diawali dengan kalimat indah Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Muhammad juga dieja sebagai Muhammad atau Mohammed, dan dengan berbagai cara lain dalam berbagai bahasa. Kata Maho atau Maha dalam bahasa Pali dan Sanskerta berarti agung dan mulia, dan Metta berarti belas kasihan. Oleh karena itu, Mahomet berarti rahmat yang agung.
Doktrin Buddha bersifat esoterik dan eksoterik. Menurut kitab suci Timur, volume 11 halaman 36, Maha Parinibbana Sutta bab 2 ayat 32. Aku telah mengajarkan kebenaran tanpa membedakan antara ajaran eksoterik dan esoterik. Sebab Ananda dalam hal kebenaran, Sang Tathagata tidak mengenal guru yang mengepalkan tangannya yang menyembunyikan sesuatu. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Tuhan Yang Maha Esa menyampaikan pesan dan ajaran tanpa membedakan antara yang esoteris dan yang eksoteris. Al-Quran dibacakan di depan umum pada zaman Nabi dan masih dilakukan hingga saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang keras umat Islam menyembunyikan ajaran tersebut. Pengabdi setia para Buddha. Menurut kitab suci Timur, volume 11 halaman 97, Maha Parinibbana Sutta bab 5 ayat 36. Kemudian Sang Bhagava menyapa para bhikkhu dan berkata, barang siapa para bhikkhu yang telah menjadi arahat Buddha selama berabad-abad yang lalu, mereka adalah pelayan yang berbakti kepada para Bhagava itu. Sebagaimana Ananda telah berbakti kepadaku, dan barang siapa yang akan menjadi arahat Buddha di masa mendatang akan menjadi pelayan yang berbakti kepada para Bhagava itu, sebagaimana Ananda telah berbakti kepadaku. Pelayan Buddha adalah Ananda. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki seorang pelayan bernama Anas radhiyallahu anhum yang merupakan putra Malik. Anas radhiyallahu anhum diperkenalkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang tuanya. Anas radhiyallahu anhu menceritakan, ibu saya berkata kepadanya, wahai Rasulullah, inilah pelayan kecilmu. Lebih lanjut Anas menceritakan, saya melayaninya sejak saya berusia 8 tahun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil saya putranya dan kekasih kecilnya. Anas radhiyallahu anhum tetap bersama Nabi dalam damai dan perang, dalam keadaan aman maupun dalam keadaan bahaya hingga akhir hayatnya. Anas radhiyallahu anhum meskipun ia baru berusia 11 tahun tetap berada di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama perang Uhud, di mana nyawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bahaya besar. Bahkan pada masa perang Hunain, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung oleh musuh yang merupakan para pemanah, Anas radhiyallahu anhum yang waktu itu baru berusia 16 tahun berdiri di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anas radhiyallahu anhum tentunya dapat dibandingkan dengan Ananda yang berdiri di samping Buddha Gautama ketika gajah gila itu mendekatinya. 6 kriteria untuk mengidentifikasi Buddha. Menurut Injil Buddha oleh Karus halaman 214, Sang Bhagava berkata, ada 2 kesempatan di mana penampakan Sang Tathagata menjadi jelas dan sangat cemerlang. Di malam Ananda, di mana Sang Tathagata mencapai wawasan tertinggi dan sempurna, dan di malam di mana beliau akhirnya meninggal dalam kematian yang sangat parah yang tidak menyisakan apapun dari keberadaan duniawinya. Menurut Gautam Buddha, berikut adalah 6 kriteria untuk mengidentifikasi seorang Buddha. Seorang Buddha mencapai wawasan tertinggi dan sempurna di malam hari. Pada saat pencerahannya yang sempurna, dia terlihat sangat cemerlang. Seorang Buddha meninggal secara wajar. Dia meninggal pada malam hari, dia tampak sangat cerah sebelum kematiannya. Setelah kematiannya, seorang Buddha tidak lagi ada di bumi. Nabi Muhammad SAW memperoleh wawasan tertinggi dan kenabian di malam hari. Menurut surah Ad-Dukhan demi kitab suci, apakah yang menjelaskan sesuatu? Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Menurut surah Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam kemuliaan. Nabi Muhammad SAW tiba-tiba merasakan pemahamannya diterangi dengan cahaya surgawi. Nabi Muhammad SAW meninggal karena kematian yang alami.
Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW meninggal di malam hari. Saat meninggal tidak ada minyak di lampu dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha harus meminjam minyak untuk lampu. Menurut Anas radhiyallahu anhum, Nabi Muhammad SAW tampak sangat cerah di malam kematiannya. Setelah Nabi SAW dimakamkan, beliau tidak pernah terlihat lagi dalam wujud fisiknya di bumi ini. Buddha hanya pengkhotbah. Menurut Dhammapada, kitab suci Timur volume 10 halaman 67, para Jatagatha atau Buddha hanyalah pengkhotbah. Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ghasyiyah, maka berilah peringatan karena sesungguhnya kamu adalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang dapat mengatur urusan manusia. Identifikasi Maitreya oleh Buddha. Menurut Dhammapada, Mattaya Sutta 151 yang dijanjikan adalah berbelas kasih terhadap seluruh ciptaan, pembawa pesan perdamaian, pembawa damai. Yang paling sukses di dunia, Maitreya sebagai pengkhotbah moralitas akan jujur, harga diri, lembut, dan mulia, tidak bangga sebagai raja bagi makhluk hidup, menjadi teladan bagi orang lain dalam perbuatan dan perkataan. Sahabat dunia Islam, itulah pandangan kitab Buddha terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat dunia Islam, sekarang kita akan membahas bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Weda dalam agama Hindu. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju. Mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya sudah diberitahukan dalam kitab-kitab suci pendahulunya. Terdapat dalam surat As-Saf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Tetapi jika dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang juga ditunggu umat Hindu, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Ternyata berita kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak saja diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil. Bahkan ramalan atau berita kenabian Nabi Muhammad SAW juga terdapat dalam kitab suci umat Hindu, kitab Weda. Agama Hindu termasuk agama tua di dunia. Meski tidak ada kejelasan kapan lahirnya, namun dalam sejarah dikenal ada 3 periodisasi, yaitu: pertama, perkembangan agama Hindu di India pada zaman Veda tahun 6000 hingga 2000 sebelum Masehi. Yang kedua, perkembangan zaman Brahmana tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi. Ketiga, zaman Upanishad tahun 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Jadi diperkirakan Hinduisme sudah ada kira-kira 6500 tahun sebelum kedatangan Islam. Pundit Pait Parkas, profesor bahasa dari Allahabad University di India yang juga menjadi pendeta besar kaum Brahmana, dalam salah satu bukunya berjudul Kalki Avatar atau Avatar atau Petunjuk yang Maha Agung yang baru diterbitkan, memuat sebuah pernyataan yang sangat mengagetkan kalangan intelektual Hindu. Sang profesor secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menurutnya sebenarnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual.
Profesor Pundit Pait Parkas atau penulis buku yang masih berstatus pendeta besar kaum Brahmana dan ahli bahasa Sanskerta itu mengatakan bahwa ia telah menyerahkan hasil kajiannya kepada 8 pendeta besar kaum Hindu dan mereka semuanya menyetujui kesimpulan dan ajakan yang telah dinyatakan di dalam buku. Semua kriteria yang disebutkan dalam buku suci kaum Hindu atau Weda tentang ciri-ciri Kalki Avatar sama persis dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Rasulullah yang lahir di Makkah. Profesor Parkas menguatkan pernyataan itu dengan mengutip beberapa hal dari kitab Veda atau Weda, kitab suci agama Hindu. Menurutnya, dalam kitab Weda, sosok Kalki Avatar akan menjadi pembawa risalah terakhir atau Prophet of Bhagwan atau Allah untuk menuntun seluruh dunia. Itu hanya terjadi dalam kasus Nabi Muhammad SAW. Menurut ramalan Hindu, Kalki Avatar akan lahir di sebuah jazirah atau island dan itu di wilayah Arab yang dikenal sebagai Jaziratul Arab. Dalam kitab suci Hindu, menurut Profesor Parkas, bapaknya bernama Vishnu Bhagat dan ibunya bernama Somanip. Dalam bahasa Sanskerta, Vishnu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan arti harfiah dari kata Bhagat adalah hamba atau budak. Dalam bahasa Arab berarti abdun. Oleh karena itu, Vishnu Bhagat dalam bahasa Arab berarti Abdullah atau hamba Allah, sedangkan Somanip dalam bahasa Sanskerta berarti damai atau aman, dan tentram yang dalam bahasa Arab berarti kata Aminah. Dan sebagaimana diketahui bahwa ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah dan ibundanya bernama Aminah. Dalam kitab Weda juga disebutkan bahwa Kalki Avatar akan lahir di kaum yang dihormati dan mulia di tanahnya. Dan ini juga berlaku dalam kasus Nabi SAW karena ia lahir di suku Quraisy yang dihormati di Makkah. Disebutkan pula bahwa Kalki Avatar akan diajarkan dalam sebuah gua oleh Bhagwan melalui utusannya sendiri. Hal itu mengingatkan kisah Nabi Muhammad SAW dalam Gua Hira saat didatangi oleh malaikat Jibril dan mengajarkannya tentang wahyu Islam pertama kali. Tertulis dalam buku-buku Hindu bahwa Bhagwan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat dan dengan bantuan kuda itu ia akan naik di seluruh dunia dan 7 langit. Ini isyarat tentang Burak dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, ditulis pula bahwa Kalki Avatar akan diperkuat dan dibantu oleh Bhagwan. Dalam kasus Nabi Muhammad SAW, beliau dibantu dan diperkuat oleh Allah melalui malaikatnya dalam perang Badar. Sahabat dunia Islam, itulah pandangan kitab Buddha dan kitab Hindu tentang Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.